ibadah di hari pertama bulan Februari ya. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kebenaran firman-Mu inilah yang menuntun kehidupan kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam perenungan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan meneguhkan kita dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya sudah jelas, di situ adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita dari ayat pertama sampai ayat ke-6 itu sebenarnya hanya ada dua bagian ya, yang tercantum semuanya di dalam ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi bagian itu jelas dimulai di dalam ayat yang pertama. Nah, karena itu kita renungkan firman Tuhan ini yang berbicara tentang dua kebenaran. Yang pertama adalah mengenal gembala yang baik dari judul tadi. Tuhan adalah gembalaku. Lalu yang kedua berbicara tentang jaminan hidup oleh gembala yang baik. Ya. Takkan kekurangan aku. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, yang pertama kita merenungkan mengenal gembala yang baik. Di situ jelas pemazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita merenungkan kehidupan Daud, pada waktu dia dari mulai menjadi gembala, kemudian diurapi Tuhan, dan sesudah itu baru kemudian dia dipilih menjadi raja, memimpin menjadi raja, dia tetap mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu artinya adalah bahwa ada penyerahan yang sungguh, yang total kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalanya. Bagi kita juga berlaku pengakuan seperti ini. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Kita harus berserah penuh, berserah total kepada Tuhan. Bukan pada waktu kita mengalami berkat saja, tapi sepanjang hidup kita, sepanjang kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, sepanjang hidup kita, Tuhan selalu baik. Karena itu yang diperlukan dalam kebenaran ini kita renungkan adalah apakah dalam penyerahan kita kepada Tuhan kita sungguh-sungguh mengenal gembala kita yang baik itu. Tuhan adalah gembala, bukan kita yang gembala. Jadi dalam gambaran puisi ini, Tuhan gembala, kita yang percaya kepadanya seperti domba yang mengikuti gembala. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berserah penuh kepada Tuhan itu sungguh harus dimulai dari keyakinan iman percaya kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Maka setiap kita yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, kita harus sedia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kita. Banyak kali kita dalam kehidupan kita merencanakan segala sesuatu ya dengan baik. Itu harus memang ya.
Kita harus buat perencanaan. Tetapi dalam semua perencanaan itu, akhir dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita harus sedia dipimpin oleh Tuhan. Dan banyak yang terjadi, rencana kita tidak terlaksana, tapi rencana Tuhan yang harus terlaksana. Itu artinya kita sedia dipimpin oleh Tuhan. Mengenal gembala yang baik, kita harus fokus kepada gembala kita. Mata seekor domba harus terus tertuju kepada gembala. Ya. Fokus kepada gembala. Nah, kalau fokus kepada gembala, itu berarti ketika gembala berjalan di depan, menuntun, ya seperti seekor domba itu, berjalan di depan gembala, domba itu selalu mengikuti di belakang. Kalau gembala itu menuruni lembah, ya, untuk mencari rumput yang hijau, domba juga ikut menuruni lembah. Ya. Kalau si gembala itu berjalan di tepi air, danau, atau sungai, dombanya juga ikut. Karena apa? Fokus mereka kepada gembala. Ya. Ada beberapa binatang kalau kita perhatikan yang seperti itu. Ya. Misalnya selain domba, kambing, ya, bebek juga ya. Kita pernah lihat bebek, apalagi yang lain itu. Coba saudara bisa perhatikan. Semua binatang yang dipelihara itu fokus kepada siapa yang mengembalakannya. Nah, pemazmur ini mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Maka dia sedang mengatakan, saya hanya fokus kepada Tuhan. Mata saya tertuju kepada Tuhan. Apakah kalau fokus kepada Tuhan tidak ada masalah? Ada. Ya. Apakah tidak ada penyakit? Ada. Apakah tidak ada persoalan? Banyak persoalan. Apalagi kita harus sadari Efesus pasal 6 itu mengatakan kita ini sedang dalam peperangan rohani. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada sakit penyakit yang kita alami. Tapi dalam semua itu, Tuhan adalah gembalaku. Tetap tertuju kepada Tuhan mata kita. Ya. Rasanya kita tidak mungkin ya menghadapi situasi ini dengan pandemik yang berkepanjangan ya. Kita sudah masuk sekarang 1 tahun ya. Sudah 1 tahun ini. Kita merasa makin berat ya. Kita secara ekonomi semua hal yang terjadi. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita. Kita bukan fokus kepada masalah, persoalan, ekonomi, sakit, penyakit. Bukan itu fokus kita. Fokus kita hanya satu adalah Tuhan saja. Fokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, justru di tengah-tengah pandemik ini, kita harus makin mengenal suara Tuhan. Domba yang baik, yang mengikuti gembala yang baik, dia mengenal suara gembalanya. Itu artinya ada relasi, ada hubungan yang intim dengan gembala, dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, apakah justru di tengah-tengah pandemik ini kita makin mengalami keintiman itu dengan Tuhan? Kalau kita makin intim dengan Tuhan, berarti masa pandemik ini 1 tahun ini makin banyak firman Tuhan yang kita dengar. Makin banyak firman Tuhan yang menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita, ya, menguatkan hidup kita. Kita makin mengenal, oh ini suara Tuhan. Saya mau cari firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, ya, mengenal suara gembala. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya di sini Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Karena dia mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dipercaya. Nah, kalau di dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, kata Tuhan di sini dipakai Yahweh. Ya. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi. Daud mengenalnya dengan baik. Kita pun mengenal gembala kita yang baik. Amin. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan,
Akulah gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes jelas diungkapkan kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya. Akulah gembala yang baik. Dan dia memelihara kehidupan iman kita. Mari kita mengenal Yesus terus-menerus lebih dalam lagi. Tiap hari kita makin menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu kalau kita mau mengatakannya secara puisi, secara metafora, firman Tuhan itu seperti rumput yang hijau untuk kita. Ya. Selalu kita ingin menikmati memakannya. Jadi mari kita membangun relasi kita terus dengan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Ya, saudara, bagaimana kita tidak berdoa untuk hamba-hamba Tuhan? Saudara, kita lihat sendiri bagaimana pelayanan di gereja kita 1 tahun ini, ya, berapa kemampuan kita memberikan persembahan untuk pelayanan gereja. Dan bagaimana gereja secara organisasi dapat hidup. Kalau bukan karena Tuhan yang menjadi gembala kita, tidak mungkin kita bisa bertahan. Ya. Demikian juga saudara yang mahasiswa, ya, kuliah. Kalau kita tidak mengenal suara Tuhan dengan baik dan benar, ya makin stres. Ya. Kuliahnya online, tugas-tugasnya semua online, ya. Nggak ketemu dosen, bisa stres. Kita juga yang bekerja demikian. Kita lakukan pekerjaan sekarang tidak lagi banyak bertemu dengan klien, dengan orang yang ingin kita perkenalkan misalnya bisnis kita. Semuanya lewat online. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita kenal sungguh-sungguh, ya. Kenali dia sungguh-sungguh. Dan katakan dalam hidup kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, maka kita ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagaimana dia menyampaikan kebenaran untuk kita dan mengajar kita. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat perkara yang kedua dalam kalimat takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ini berbicara jaminan hidup kita ada di tangan gembala kita, Yesus Kristus. Karena dia adalah gembala yang baik. Ya. Jadi yang menjamin saudara dan saya, hidup kita adalah gembala agung kita, Yesus Kristus. Kalau kita menyadari bahwa jaminan kita ada di dalam Yesus, Yesus katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menjamin kita. Bukan hanya menjamin pada waktu kita hidup ini. Ya. Bahkan sampai kita nanti bertemu dengan Bapa di surga, kita sudah dijamin oleh Yesus. Ya. Jadi jaminan Yesus itu bukan jaminan yang sementara. Jaminan Yesus yang diberikan kepada kita, jaminan yang kekal. Tapi yang luar biasa, di dalam kehidupan setiap hari pun, Yesus menjamin kita. Yesus memelihara kita. Maka kita dapat mengatakan, tidak kekurangan aku. Ya, tidak kekurangan. Dan kita bisa mengatakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai sekarang. Tidak ada kita yang tidak bisa makan 3 kali atau minimal 2 kali lah, ya, 1 hari. Itu bukti Tuhan memelihara kita. Nah, pemazmur ini mengatakan tidak kekurangan aku. Karena dia memposisikan dirinya seperti seekor domba yang dituntun oleh gembala dan dibawa. Ya, jadi kita lihat ayat 2, 3, 4 itu, ya, seterusnya. Bagaimana ungkapan itu dinyatakan oleh pemazmur, oleh Daud. Ya. Dituntun, dibawa, dibimbing terus. Gitu. Ya. Itu bukti tidak kekurangan, setiap hari dipelihara Tuhan.
Saudara, kalau kita lihat seekor domba yang dipelihara, karena di Israel itu dulu domba itu kan dipelihara, diternakkan, itu bukan di kandang-kandang persegi 4 seperti zaman sekarang ya. Itu kandangnya itu besar ya, bisa mungkin 1 hektar itu luasnya, lalu diberikan pagarnya tembok ya, atau juga pagar kayu begitu. Setiap pagi gembala datang ke kandang itu, membuka pintunya. Dengan bersuara dia memanggil, ada suara sendiri cara memanggilnya dia biasa tiap hari ya. Lalu domba-domba itu keluar ya. Kadang-kadang dombanya itu berkumpul di sudut ya, atau di tengah ya, terserah mereka. Tapi ketika dipanggil dari pintu keluar itu, mereka keluar. Ketika mereka keluar, ya, gembala hanya berjalan saja dia, ya. Karena gembala sudah tahu di mana ada rumput hijau. Ya. Domba-domba tidak pernah tahu ada rumput hijau. Ya. Yang dia tahu rumput hijau itu yang ada di kandangnya itu. Ya. Bahkan di kandang itu juga ada rumput kering. Ya. Tempat mereka tidur. Ya. Nah, ketika gembala itu menuntun keluar, gembala sudah tahu di mana tempat rumput hijau, di mana tempat air, danau atau air sungai, ya sudah tahu. Karena itu gembalanya jalan saja. Kalau kita pernah lihat gembala menuntun domba seperti itu, ada yang bernyanyi, main apa namanya itu, apa biola sekarang itu, ya main itu, ya main suling, ya itu gembala dulu begitu, saudara. Jadi domba itu mengikut saja dia, ikut. Sampai di tempat rumput yang hijau, domba-domba makan, ya, makan. Ketika makan, saudara, mereka perlu minum. Dombanya bawa lagi ke tempat tepi sungai untuk minum. Ya. Selesai mereka makan minum, sore hari, domba dibawa pulang. Ya, dibawa pulang untuk apa? Kembali ke kandang untuk tidur. Jadi perjalanan hidup proses seekor domba, ya, proses hidupnya seekor domba hanya 3, saudara. Makan, minum, tidur. Ya. Jadi saudara, sebenarnya di sini pemazmur sedang menyatakan kebenaran bahwa sebenarnya hidup manusia itu kalau dilihat seperti seekor domba itu sangat sederhana. Sederhana. Makan, minum, tidur. Ya. Di kandang mereka tidur, domba-domba itu tidur, ya, karena kandangnya dari batu terjaga dengan aman. Ketika mereka ada dalam perjalanan pulang misalnya, sebelum sampai di kandang bertemu dengan binatang buas, si gembala langsung keluarkan tongkatnya. Ya. Atau disebutkan di ayat yang keempat itu ada gada. Ya. Gada itu seperti alat pemukul ya, yang kepalanya besar, berduri begitu. Ya. Dia akan siap. Ada binatang buas, ada serigala, langsung dia pukul. Ya. Karena gembala ada di situ untuk menjaga domba-domba itu. Ya. Kemudian dituntun terus sampai masuk di kandang. Ya. Jadi proses kehidupan kita sebagai orang percaya sebenarnya tidak rumit, saudara. Ya. Tidak sulit hidup ini. Makan, minum, tidur. Ya. Memang persoalannya adalah bahwa manusia itu bukan domba. Ya. Sehingga kita selalu mau mencari lebih. Kalau kita lihat seekor domba atau domba yang ada di padang rumput itu, saudara, meskipun padang rumputnya hijau, ya luasnya berhektar-hektar di situ, hijau di depan matanya, yang dapat dia makan hanya yang mampu dia habiskan. Ya. Domba itu nggak bisa bungkus rumput untuk bawa pulang. Domba tidak bisa menyiapkan makanan untuk besok. Ya. Nggak bisa. Jadi gambarannya di sini jelas bahwa hidup seperti dalam tanda petik seekor domba itu sederhana.
apa adanya, ya. Jadi mari kita belajar dari kebenaran ini, saudara dikasih Tuhan. Jaminan hidup kita sudah ada di tangan Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Bukan hanya soal nanti Yesus kedua kali datang, sekarang pun tiap hari kita dipelihara Tuhan. Jadi benar saudara, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya cukup hari ini, puji Tuhan. Tuhan mau kita mengucap syukur setiap hari. Besok Tuhan pasti cukupkan. Bukan berarti kita tidak bekerja. Kita harus bekerja. Ya. Tapi kalau hanya untuk soal makan minum, Tuhan pasti sudah sediakan. Nah, ketika Tuhan sudah menyediakan itu, kita harus bekerja lebih keras lagi. Ya, kita lagi bekerja lebih giat lagi. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita. Karena pemazmur sungguh meyakini jaminan hidupnya ada di tangan Sang Gembala. Tidak ragu lagi. Ya. Kita enggak, kalau kita lihat seekor domba, dia nggak bisa makan lebih kan dari apa yang dia perlukan. Ya. Dia nggak bisa makan lebih. Ya manusia juga kan begitu. Makan itu berapa banyak yang bisa dihabiskan? Berapa banyak kita bisa habiskan? Ya. 1 piring katanya masih kurang. 2 piring masih sanggup. 3 piring masih sanggup. Ada batasnya kita. Ya pasti kenyang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, makin kita merenungkan kebenaran ini, makin kita mengerti bahwa jaminan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita punya lebih, kita lebih dari yang lain, Tuhan mau kita berbagi. Ya. Kita mengembalikannya untuk Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, dalam situasi sekarang ini kita tetap masih hidup ada lebihnya kan? Ya. Masihkah kita memberikan persembahan untuk Tuhan? Masihkah kita memberikan perpuluhan kita untuk Tuhan? Karena hidup kita sudah dijamin oleh Gembala Agung kita. Mari kita kembalikan itu milik Tuhan. Itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Meskipun kita beribadah online, kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Kembalikan untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam jaminan yang diberikan oleh Allah itu, bukan berarti kita tidak ada persoalan hidup. Ya. Di ayat 4 itu mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Nah, ini luar biasa, saudara. Tidak takut bahaya. Domba ini atau puisi ini bukan mau mengajarkan kepada kita, firman ini mengajarkan bahwa kita cari-cari masalah atau kita cari-cari lembah kekelaman. Tidak. Ya. Ada saatnya kita mengalami lembah kekelaman yang bukan kita buat atau bukan karena dosa kita. Maka ketika kita menghadapi itu, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia ada besertaku. Maka kita harus siap sedia menghadapi kenyataan hidup. Bahwa kenyataan hidup itu tidak selalu manis. Bahwa kenyataan hidup itu juga tidak selalu asin. Ya. Bahwa kenyataan hidup itu juga tidak selalu pahit, ya. Selalu ada gabungan yang kita harus alami dalam semua perjalanan hidup kita. Karena itu kita bersyukur, saudara. Bukan persoalannya yang paling besar bagi kita, tapi Tuhan yang harus terlebih besar dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita siap menghadapi kenyataan hidup yang kita hadapi sekarang. Kalau ini akan terjadi dalam tahun ini, kita menghadapi virus atau mungkin sampai tahun depan, ya, mari kita siapkan hati kita. Siapkan doa-doa kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, berserah. Ya. Sebagaimana pemazmur berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong dan menuntun kita. Makin kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung, yang ajaib, dahsyat dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, bahkan memelihara kami bagaikan biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak pernah kekurangan sedikit pun. Janji-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.